Berpikir historis melihat narasi sebagai konstruksi sosial. Pernah nggak sih kalian merasa pelajaran sejarah itu cuma soal hafalan? Selama bertahun-tahun, pelajaran sejarah di sekolah terjebak pada hafalan. Siswa diminta mengingat tanggal, nama tokoh, atau hasil perjanjian. Padahal, inti dari sejarah bukanlah hafalan, melainkan cara berpikir kritis terhadap narasi masa lampau. Itulah yang disebut keterampilan berpikir historis. Berpikir historis atau historical thinking adalah jantung dari pembelajaran sejarah. Ia tidak meminta siswa menghafalkan pemahaman dan hasil analisis sejarawan yang dijelaskan dalam buku teks, tetapi mengkritisi bahwa narasi sejarah adalah konstruksi sosial. Berpikir historis mengajak siswa untuk membedakan peristiwa sejarah dengan narasi. Sejarah sebagai peristiwa memang benar-benar terjadi dan objektif. Sebaliknya, narasi sejarah disusun, ditulis dan diinterpretasikan oleh pengarang dengan sudut pandang, nilai dan kepentingan tertentu. Inilah subjektivitas sejarah yang terbuka untuk dipertanyakan, dikritisi dan diinterpretasi ulang. Mengkritisi subjektivitas narasi sejarah inilah jiwa berpikir historis. Dalam berpikir historis, siswa berperan layaknya detektif. Mereka belajar mencari bukti, menilai keaslian sumber, membandingkan berbagai versi cerita, hingga menyimpulkan perbedaan sudut pandang dan makna dengan narasi resmi yang beredar. Kompetensi berpikir historis dibutuhkan bukan hanya untuk memahami masa lampau, tetapi juga untuk mengkritisi cara masa lampau itu disusun, disampaikan, dan digunakan pada masa kini. Narasi yang perlu dikritisi antara lain, sejarah resmi, sumber sejarah, representasi media dan budaya populer, dan penggunaan narasi sejarah dalam politik identitas. Narasi sejarah resmi. Buku teks, monumen, dan peringatan nasional seringkali menyajikan versi sejarah yang tunggal dan heroik. Berpikir historis membantu siswa melihat bahwa narasi semacam itu bisa mencerminkan kepentingan politik tertentu. Mereka belajar bertanya, siapa yang menulis sejarah ini? Untuk tujuan apa? Dan siapa yang dijadikan protagonis dan kelompok mana jadi antagonisnya? Sumber sejarah. Tidak semua sumber adalah kebenaran. Surat kabar, arsip pemerintah maupun kesaksian lisan selalu membawa sudut pandang tertentu. Dengan berpikir historis, siswa belajar menilai keandalan sumber, melihat bias, serta membandingkan berbagai jenis bukti sebelum menarik kesimpulan. Mereka dilatih untuk menginvestigasi sumber dengan mengajukan pertanyaan. Siapa yang membuat sumber? Siapa audiens yang disasar? Dan apa kepentingannya? Representasi media dan budaya populer. Film, novel, bahkan unggahan media sosial sering menghidupkan kembali masa lampau dalam bentuk yang dramatis atau romantis. Bahkan, banyak yang memelintir sejarah untuk kepentingan tertentu. Kompetensi berpikir historis membuat siswa mampu menikmati karya tersebut dengan kritis. Mana fakta, mana interpretasi, dan mana fiksi. Penggunaan sejarah dalam politik identitas. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sejarah kerap dijadikan dasar pembentukan identitas kelompok. Berpikir historis memungkinkan siswa memahami bahwa penggunaan sejarah semacam ini perlu diuji, agar masa lampau tidak dijadikan alat pembenaran yang menyesatkan di masa kini atau penyalahgunaan sejarah. Dengan demikian, berpikir historis melatih keterampilan untuk membaca penggunaan dan penyalahgunaan sejarah pada masa kini, melihat bagaimana narasi disusun, direproduksi, dan dimanfaatkan. Peter Saxias dan Tom Morton dalam buku The Big Six, Historical Thinking Concepts, menjelaskan bahwa berpikir historis terdiri atas beberapa unsur penting yang saling berkaitan. 1. Signifikansi historis. Siswa belajar menilai mengapa suatu peristiwa atau tokoh dianggap penting. Mereka memahami bahwa makna sejarah tergantung pada dampaknya dan pada siapa yang menilainya. 2. Sumber dan bukti sejarah. Setiap dokumen, foto, atau artefak adalah jejak masa lampau yang harus dianalisis secara kritis. Siapa pembuatnya? Untuk tujuan apa? Dan apa yang tidak dikatakan dalam sumber itu? 3. Perubahan dan kesinambungan.
Sejarah menunjukkan apa yang berubah dan apa yang tetap bertahan. Dengan mengenali pola kesinambungan, siswa memahami bagaimana masa lampau membentuk masa kini. 4. Keterpaduan sebab dan akibat. Tidak ada peristiwa yang terjadi begitu saja. Setiap peristiwa lahir dari rangkaian sebab dan menghasilkan berbagai akibat baik jangka pendek maupun panjang. 5. Perspektif historis. Setiap peristiwa harus dipahami dari cara pandang orang di zamannya. Empathy of time membantu siswa memahami alasan dibalik keputusan masa lalu tanpa menghakimi dengan nilai masa kini atau anakronisme. 6. Dimensi etis sejarah. Belajar sejarah juga berarti merefleksikan nilai moral. Siswa diajak berpikir tentang bagaimana kita menilai tindakan masa lampau dan apa pelajaran etis yang bisa diambil untuk masa kini. Di era banjir informasi dan media sosial, kemampuan berpikir historis menjadi semakin penting. Banyak sejarah yang disederhanakan, dimanipulasi, atau bahkan dipelintir untuk kepentingan politik. Seseorang yang memiliki kompetensi berpikir historis tidak akan mudah terjebak pada narasi propaganda. Ia terbiasa memeriksa sumber, mempertanyakan motif, dan mencari keseimbangan pandangan sebelum mengambil kesimpulan. Bagi generasi muda, berpikir historis juga akan menumbuhkan historical empathy, kemampuan memahami pergulatan manusia di masa lampau dengan konteks budayanya. Kemampuan berpikir historis membantu siswa melihat bahwa setiap peristiwa sosial, politik, atau budaya selalu punya konteks, sebab, dan akibat. Ini menumbuhkan toleransi, empati sosial, dan kesadaran bahwa sejarah adalah proses perkembangan kemanusiaan. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari, mereka menjadi hati-hati dan tidak tergesa-gesa terhadap fenomena sosial yang terjadi di sekelilingnya, karena memahami bahwa kebenaran historis bersifat relatif tergantung pada bukti dan sudut pandang. Dalam masyarakat demokratis, kemampuan ini penting untuk membentuk siswa menjadi warga yang reflektif dan menerima perbedaan, mampu membedakan fakta dari opini, serta menimbang kebenaran berdasarkan bukti, bukan emosi atau propaganda. Pada akhirnya, berpikir historis bukan hanya soal memahami masa lampau, tetapi juga soal bagaimana masa lampau itu digunakan dan disalahgunakan pada masa kini. Ia mengajarkan keterbukaan pikiran, skeptisisme sehat, dan kemampuan melihat berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Dengan kompetensi berpikir historis, siswa tidak hanya menjadi pengingat masa lampau, tetapi juga menjadi warga yang bijak dalam membaca sejarah kritis masa kini dan menata masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.